balik lagi sama aku. Tadi kan aku di Brookhaven ada ketemu orang lah ya. Kalian tahu Ria Sister kan? Kita kan udah maafan nih. Karena aku live karena aku sibuk mau bikin video gitu. Inilah, terus aku mau cerita tentang temenku yang selalu minta duit di tempat les. Biasa aku bawa duit tuh 50 atau enggak berapa lah gitulah. 20, 10. Habisnya di sana tuh harga-harganya tukar-tukar ya. Nah, hari Senin waktu hari-hari itulah pokoknya aku kan pergi les tuh. Habis pulang sekolah langsung pergi les. Jangan lupa mandi dulu ya kan. Terus ganti baju, pakai jilbab lah. Itu lah pokoknya ya. Nah, terus kan aku selalu banget ya, apa nih namanya, selalu bawa lengkap gitu ya, dari uang, buku, pena. Uang tuh biasa 1 lembar udah cukup loh, tapi aku malah minta 2 lembar. Tapi mama aku bilangnya 1 lembar dulu ya nak ya, jangan langsung 2 lembar. Kalau udah 2 lembar itu aku udah kelas 6 AE. Karena aku kan bertahan tuh lesnya sampai kelas 6. Jadi agak sulit lah ya. Aku tuh akhirnya bawanya tuh 10.000 atau enggak 20 seingatku tuh. Nah, dia datang, panggil aja nama temenku yang suka minta duit tuh, Adel namanya. Kan barusan aku mau jajan tuh. Maksudnya di tempat les aku kan mau jajan tuh. Terus dia datang bilang kayak gini, gue minta duit lo dong. Dia tuh kayak gak bilang sopan banget gitu. Dia langsung bilang, gue minta duit lo dong. Terus aku langsung bilang kayak gini, harus sopan dulu dong kalau mau mintain duit orang. Gak sopan banget sih. Terus dia bilang kayak gini, ya seterah gue lah, mulut gue kok. Terus akhirnya pun aku akhirnya aku tuh langsung kasih duit, aku cuman kasih 1.000 doang. Nah, terus dia marah kayak gini, lu yang bener baik dong sama temen lu, kagak ada hati banget sih kasihnya, cuman 1.000 doang. Terus aku bilang, bersyukurlah daripada lo nggak dikasih duit kan. Terus dia bilang, ya udah besok lo harus bawa 50. Terus gue bilang, ya mau orang tuh gue dong kasihnya berapa, kok lu ngatur. Terus dia bilang kayak gini, lo bilang ke ortu lu suruh bawa 20 atau enggak 50, atau gue suruh lu push up 21 hari. Suruh ae. Terus besoknya aku gak bawa lah tuh duitnya. Aku cuman bawa, kalau gak salah tuh 31 lah. Nah, terus akhirnya dia palakin tuh, lo bawanya pasti 50 kan, karena lo takut. Terus aku bilang kayak gini, enggak tuh gue bawanya 31. Terus dia bilang, lu ya udah gue bilangin, berarti lo push up 21 hari di sini. Terus gue bilang, emang ini tempat les lu apa? Emang lu yang punya Terus dia bilang, bukan. Terus gue bilang kayak gini, terus ngapain lo malakin orang? Terus dia bilang, jir, lu bener-bener ya. Terus aku bilang kayak gini, bener-bener ya, mulut lo bener-bener. Terus dia bilang kayak gini, lo jangan coba-coba buat mintain gue buat sahabatan lagi, awas lo. Terus aku bilang kayak gini, mana ada gue mau temenan sama lo. Terus dia bilang kayak gini, dah lah. Nah, esok harinya dia kembali ambil nangis tuh, sambil nangis kan. Terus gue bilang, ya yang habis dimarahin ya. Terus dia langsung mukul gue punya dada. Terus dia bilang kayak gini, gara-gara lo gue dimarahin ortu. Terus gue juga bakal diusir sama ortu. Terus gue bilang, salah sendiri, ngapain malakin orang. Terus hari ketiganya pun dia nggak masuk. Gue bilang,
mampus tuh anak kagak masuk. Jangan malakin orang apa. Terus hari kelima ya udah masuk tuh. Terus dia sambil kayak mata bengkak, tangan luka, kakinya tuh kayak cedera gitu lah. Terus gue bilang, lah kenapa kok sakit gitu? Terus dia bilang, gue dipukul ortu. Terus gue bilang, hah, lo dipukul ortu kenapa? Karena gue gak berhasil minta duit ke orang. Terus gue bilang, oh jadi itu kerjaan ortu lu cuma jadi, ya Allah. Terus dia bilang, maafin gue ya kalau misalnya gue udah jahat sama lu. Terus aku bilang gini, iya gak apa-apa deh, walau kamu udah jahat sama aku, yang penting kita tetap temenan deh. Gak apa-apa kalau misalnya kamu masih jahat, yang penting kamu gak boleh dipukul ortu lagi. Terus dia bilang, iya makasih ya. Terus aku bilang, iya sama-sama. Akhirnya hari ke-6 kan hari Sabtu tuh, hari ke-6 hari Sabtu. Nah dia ultah. Terus dia datang lah ke tempat les tuh, karena setiap hari tuh kita les lah. Jadi waktu istirahat cuma sedikit gitu. Nah terus dia bilang, aku dipukul sebagai hadiah ulang tahun aku. Terus aku langsung bilang, kok ortu kamu sejahat itu sih? Dia bilang, aku nggak tahu. Terus akhirnya aku langsung kayak, selamat ulang tahun ya buat kamu. Aku kasih uang 20 buat dia jajan, karena ternyata dia nggak dikasih jajan selama dia les. Dan juga ortunya itu bukan bos, tapi hanya pekerja tukang gitu. Mamanya sebagai penjaga pasar, papanya sebagai security pasar lah. Jadi kantor mama dan papanya tuh dekat. Terus akhirnya dia nggak les lah. Terus gue tanya tuh ke miss gue kayak gini, miss, kok si Adam nggak masuk ya? Terus miss bilang dia pindah kota. Terus aku bilang, kok bisa sih pindah kota? Gak tahu, orang tuanya aja tuh. Tadi orang tuanya datang ke sini terus marah-marah, katanya anaknya nggak mau bayar tuh. Anaknya sama ortunya tuh nggak mau bayar karena ternyata anaknya katanya disakitin sama temen. Kamu ya yang sakitin. Terus aku bilang kayak gini, bukan miss, kok aku sih miss? Aku aja temenan sama dia, mana mungkin aku sakitin dia miss. Terus miss aku bilang kayak gini, terus siapa dong ya? Tapi waktu hari itu dia sempat bilang kayak gini miss, kalau dia dipukul ortu. Terus missku kaget pol dah. Missku bilang kayak gini, kamu tahu berita itu dari mana? Dia bilang miss. Terus miss pun langsung bener-bener pukul meja pakai tangan kayak pak gitu. Gue kaget gitu loh. Terus guruku aja sampai marahnya kayak habis dicubit dah, kayak lagi cubit anak orang gitu, sampai nangis ya kan. Terus missku bilang kayak gini, kamu tahu nomor teleponnya nggak? Kan aku punya tuh nomor teleponnya, karena si Adel ini minta, biar dia sering mintain duit gitu kan, dia malak kan. Nah terus dia bilang kayak gini, aku bilang kayak gini, ada kok miss, karena di situ kita boleh lah bawa HP lah ya. Terus missku bilang, mana sini, biar miss telepon orang tuanya, atau enggak dia juga bisa. Terus akhirnya aku bilang, ya udah ini miss. Terus missku bilang, oke deh. Terus missku kan telepon tuh, ortunya nggak angkat. Terus aku bilang, mungkin ortunya sibuk kali miss. Missku langsung bilang kayak gini, gak mungkin kalau ortunya sibuk. Akhirnya ortunya datang ke tempat les. Gak tahu udah berangkat apa gimana, kok tiba-tiba bisa ke sini. Ternyata
Ibunya bilang gini, maaf ya saya sedang sibuk memukul anak saya. Terus ibunya langsung bilang, ups, salah gitu, keceplosan gitu, tahu nggak? Terus aku bilang, tuh kan dalam hati aku. Terus ibu itu tuh bombastik saya ke aku gitu, kayak dia mau bilang kamu ya yang kasih tahu kumis kamu gitu. Kayak serem cuy. Ortunya pakai make up tebal-tebal dong. Takut banget deh aku. Sampai-sampai tuh aku lupa deh sama si Adele. Karena aku terlalu fokus sama ortunya yang suka marah-marah. Aku tuh takut banget sama Adele. Sumpah deh ya. Gak jelas banget sih ortunya Adele. Anaknya juga pernah kan dapat nilai bagus. Dipukul, ya ampun. Emang boleh sejahat itu? Ding 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 ding. Terus adanya datang loh. Terus dia bilang gini, ma aku haus, berhenti pukul aku lah. Terus langsung ada ngeliat gue tuh kayak gitu, kamu. Terus langsung lah mamanya bilang, siapa yang berani memukul kamu? Terus dia bilang, enggak ada mah. Terus akhirnya mamanya tuh langsung ngelotot dan kayak takut gitulah ya. Terus jahat banget, mamanya pukul dadanya sampai si Adel nangis. Gak jelas banget gak sih ortunya gitu. Anaknya baik loh, dia yang suruh malakin orang juga. Terus ortunya langsung bilang kayak bisik-bisik, tapi aku dengar kayak gini, diam lo. Terus dia tuh kayak si Adel tuh nangis, langsung jalan ke aku kayak bisikan aku. Dia bilang kayak gini, aku tuh nggak denger gitu. Dia tuh bisikin aku, cuman aku kira dia mau bilang apa gitu. Ternyata dia bisikin aku gitu. Itu kayak mau nangis gitu loh. Kasian banget nggak sih jadi Adel. Terus aku bilang, kamu kenapa kok gitu sih? Terus ortunya bilang, kamu sini. Keras banget tuh suaranya. Satu kelas di tempat les tuh langsung kaget, cok. Dan akhirnya Adel ditarik ke dalam mobil. Dan nggak tahu nasibnya gimana. Ini bener loh ya. Gak bohong, Le. Aku gak bohong. Itu kasian banget sampai akhirnya les kita tuh ditutup sementara tempatnya karena katanya lagi mencari Adele. Aku nggak tahu keadaannya Adele gimana, cuman aku tuh udah tahu banget kalau orang tuanya tuh pasti bakal nyakitin Adele. Jadi buat ibu-ibu tolong ya dijaga anaknya yang benar, jangan sampai disuruh kerja-kerja seperti itu. Hanya seperti itu saja. Bye bye teman-teman.